Dia ini begitu angkuh dan tidak percaya dengan adanya setan. Sampai pada saat dia melihat orang yang berjalan di atas laut, sundel bolong, sakit karena ketempelan dan diganggu, dan lain-lainnya, barulah dia percaya kalau mereka atau makhluk halus, setan ada, Ci, ada. Hai Ci, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Oke Ci, malam ini aku kembali lagi tentunya membawakan sebuah kisah yang berasal dari Ci kita, yaitu Ci Deti yang berasal dari Banyuasin 3, Sumatera Selatan. Halo Mang Ci Bi, Ci Sumsel. Nah, seperti di pembahasan kita sebelumnya Ci, di saat kita mengingat suatu kenangan, apalagi kenangan tersebut itu berkaitan dengan hal mistis yang pernah terjadi dalam hidup kita, pasti hal tersebut akan membuat bulu kuduk kita itu menjadi merinding, ya kan? Tapi berbeda dengan kisah kita pada malam kali ini Ci, dimana menurut pengakuan Ci Deti saat dia mengingat kejadian horor yang pernah dia alami itu, justru kenangan horor tersebutlah yang malah membuat dia ini jadi tersenyum-senyum, bahkan sampai tertawa sendiri gitu loh Ci. Bagian awal kisahnya Deti ini sedih Ci, karena di awal cerita Deti ini kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Dan di part selanjutnya justru barulah tuh Deti menceritakan pengalaman horor yang lucu. Iya, aku pun juga sempat tertawa kan. Di bagian awal kisahnya Deti ini sedih Ci, karena di awal cerita Deti ini harus kehilangan seorang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Dan di part selanjutnya barulah Deti menceritakan pengalaman horor lucunya. Nah, penasaran dengan kisahnya? Masuk. FYI Ci, Deti ini anak pertama, dan di sini Deti menceritakan tentang pengalamannya semasa kecil yang pernah melihat penampakan-penampakan hantu. Memang gak terlalu sering penampakan itu muncul, adalah beberapa kali gitu kan. Tapi walaupun begitu, justru hal itu sangat membekas di ingatannya Deti sampai sekarang Ci. FYI lagi Ci, pengalaman yang diceritakannya kali ini juga terjadi pada saat dia masih duduk di bangku SD dan SMP, yaitu di tahun 2000-an lah, mungkin 2004, 2005, 2006 gitu ya. Dia juga lupa tahun berapa, pokoknya antara 2004 sampai 2006. Dan di tahun 2025 sekarang, Deti ini udah berumur 27 tahun. Dia juga sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita. Masya Allah, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya Deti. Oke Ci, jadi kisahnya Deti ini berawal dari kepergian mamanya yang tercinta ini Ci, dimana mamanya Deti ini meninggal dunia karena sakit. Dan seperti biasa, di saat ada yang berpulang ke rahmatullah, maka akan dilakukanlah tahlilan selama 7 hari selepas sholat maghrib. Sore itu di hari ke-7 tahlilan, jam menunjukkan pukul 6 sebelum ba'da maghrib dikumandangkan Ci. Nah, sebelum warga tamu undangan ini berkumpul di rumah mereka untuk bersama-sama membaca Yasin, Deti, Nenek, Bi Itam, Bi Ita, dan beberapa kerabat lainnya ini tengah berkumpul serta bersibuk mempersiapkan semua kebutuhan tamu mereka nanti sebelum Yasinan itu nanti dimulai. Nah, karena hampir dari semua anggota keluarga besar mereka ini datang, terlenalah si Deti ini dengan cerita, cengkerama, nenek dan bibi-bibinya. Saking nikmatnya momen sore itu bersama keluarga terkasih, si Deti ini sampai lupa untuk mengunci jendela kamarnya Ci. Untuk kamarnya Deti pada saat itu cukup luas Ci, dan kamar tersebut memiliki sebuah jendela tanpa terali. Jendela tersebut juga langsung menghadap ke sebuah sumur yang tepat berada di belakang rumahnya. Jarak antara sumur dan juga jendela kamarnya si Deti ini nggak jauh Ci, mungkin adalah satu lengan orang dewasa ya. Nah, ini sumur dan ini jendela kamarnya. Nah, kebayangkan sama kalian? Nah, kita kembali lagi ke ceritanya si Deti yang tengah terlena dengan suasana keluarganya yang berkumpul tadi tuh Ci. Saat suara azan maghrib dikumandangkan, disitulah tiba-tiba si Deti ini tersadar. Ya Allah, astagfirullahalazim, jendela belum aku kunci. Mendengar perkataan Deti yang spontan tadi, bibinya pun langsung menjawab, alah ya udahlah, kunci dulu sana, sudah maghrib ini, kunci jendelanya. Tanpa membalas perkataan si bibi, Deti ini pun langsung berdiri sambil tersenyum meriang serta berjalan sedikit melompat-lompat gitu loh Ci. Dia pun menuju ke kamar. Tahu kan kalian kalau anak lagi kesenangan dapat es krim atau dapat permen gitu, nah gitulah pokoknya. Dia jalan ke kamarnya. Di sini Deti juga menjelaskan Ci, dia pun juga nggak tahu kenapa saat itu dia ini merasa kayak bahagia kali hatinya, kayak nggak ada alasan gitulah bahagianya, padahal masih dalam suasana berduka, ya kan? Sempat-sempat pula lah dia merasa macam lagi berjalan terus
Kayak lagi ditaburin bunga lah, saking senangnya hatinya pada saat itu loh Ci. Udah tuh kan, nah sambil berjalan menuju ke arah kamar, si Deti ini masih tetap tersenyum dan pandangannya ini tetap fokus ke arah bawah Ci. Waktu dia masuk ke dalam kamar tuh pun masih tersenyum dan pandangannya juga masih ke arah bawah. Sampai saat Deti naik ke atas ranjang tidurnya, merangkaklah si Deti ini di atas kasur itu Ci, menuju ke jendela kamarnya tuh tadi. Udah tuh kan dengan senang hati jalan masuk kamar, terus merangkak. Ini posisinya masih ke arah bawah ya Ci. Merangkak di atas kasur. Tepat pada saat Deti menengok ke jendela kamarnya, di situ seketika tubuhnya Deti ini jadi nge-freeze, tidak bisa digerakkan Ci. Karena apa? Karena di saat Deti mendongakkan pandangannya itu, Deti ini melihat di balik jendela kamarnya itu tadi Ci, ada satu sosok perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang, mukanya pucat kali Ci, dan kedua matanya itu hitam. Deti juga nampak badan sosok itu cuma separuh badannya aja. Dan di saat itu beradu pandang juga mereka ini Ci. Nah, Deti ini melihat sosok itu dan sosok itu melihat si Deti. Saling pandang-pandangan mereka. Sosok tersebut melihat Deti dengan mukanya yang datar tanpa ekspresi Ci. Dan Deti melihat sosok itu dengan tubuhnya yang masih ngepris, nggak bisa digerakkan. Mana dekat pula ya kan jarak antara muka sosok tersebut dengan mukanya si Deti ini Ci. Dan beberapa detik setelah itu masih dalam posisi yang merangkak ya, si Deti ini tiba-tiba sadar dan langsung berteriak, "Wah, setan!" Terjeritlah Deti ini Ci. Berlari dia keluar dari kamar sambil menangis ketakutan, panik, semua rasa bercampur aduk kayak nano-nano rasanya kata si Deti Ci. Berlarianlah si Deti ini kan keluar kamar menuju ke ruang tamunya tuh tadi sambil menangis ketakutan Ci. Nah, mendengar suara Deti yang menjerit itu, sontak semua keluarga, nenek, bibi-bibinya itu tadi langsung berkumpul mendatangi Deti serta menenangi Deti yang masih menangis ketakutan. Lah semua orang ini kan bertanya-tanya loh, kenapa? Kenapa lo, ada apa? Tapi Deti ini belum bisa menjawab Ci, dia masih panik. Nah, datanglah Bi Ita, diberinya lah minum si Deti tadi nih. Setelah Deti ini minum, Bi Ita pun langsung bertanya, "Ngapa? Ada apa? Ngapa kau nangis nih?" Nah, mendengar pertanyaan itu, sambil menangis Deti ini pun bisa menjawab Ci, walaupun agak terputus-putus dan terbata-bata karena masih merasakan rasa takut. Itu nah, pas aku nak nutup jendela tadi ada betina berbaju putih, mukanya pucat, mata hitam, rambut panjang. Mendengar jawaban Deti kan terlihat panik lah muka semua orang di situ Ci, termasuk si Bi Ita yang bertanya tadi. Perlahan Bi Ita pun membuka gorden kamar, kemudian mengintip ke dalam kamar dan melihat ke arah jendela Ci. Pada saat mengintip tersebut Bi Ita ini terlihat macam ngeri juga Ci, tapi sayangnya Bi Ita nggak melihat apapun di situ. Dah, Bi Ita dan yang lainnya pun kembali menenangkan si Deti. Nenek pun juga sempat berkata Ci, Dem, salah lihat baik kau tuh." beberapa saat setelah kejadian tersebut, Deti sudah mulai tenang, dia juga sudah tidak menangis lagi, dan satu persatu tamu undangan pun juga sudah berdatangan ke rumah mereka. Dan setelah semua tamu sudah berkumpul, dimulailah bacaan surat Yasin atau tahlilan ke-7 di malam itu Ci. FYI Ci, kejadian ini terjadi saat Deti ini masih duduk di kelas 5 SD ya Ci. Dan singkat cerita, beberapa tahun setelah itu, tepatnya saat Deti menduduki bangku SMP, hari itu terdengarlah suara toa di masjid yang mengumumkan bahwa ada warga setempat yang berpulang ke rahmatullah. Nah, Nyek Ros ini meninggal karena sakit tua Ci, dan kebetulan rumahnya almarhum Nyek Ros ini tepat berada di sisi jalan setapak yang biasa dilewati oleh warga sehari-harinya Ci. Kalau mau ke masjid, keluar ke jalan raya lintas Sumatera ya lewatnya lewat jalan setapak itu. Otomatis
mereka pasti harus melewati depan rumahnya almarhum Nyek Ros ini, ya kan? Nah, diingat ya. Dah tuh kan, singkat cerita sore itu Deti, Ana, Pinkan, dan adik-adik yang lainnya ini sudah janjian untuk pergi sholat maghrib sampai isya di masjid. Beramai-ramailah mereka ini pergi ke masjid, Ci, yang memang tak jauh dari rumah mereka. Mereka ini memang sering janjian untuk sholat berjamaah bersama ke masjid. Bahkan hampir setiap hari, Ci, mereka ini pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah itu tadi. Nah, sama halnya pada saat bulan puasa pun mereka juga akan pergi sholat bersama-sama atau sholat tarawih serta tadarusan hingga menjelang tengah malam. Pokoknya rajin kalilah mereka ini berjamaah ke masjid ya, Ci. Nah, kebetulan pada malam itu bertepatan juga dengan tahlilan ketiga di rumahnya almarhum Nyek Ros. Menjelang sore sebelum azan dikumandangkan dan semua teman-teman Deti ini sudah berkumpul, berjalanlah ya kan mereka ini menuju ke masjid. Dan sesampainya di sana azan pun dikumandangkan. Sholatlah berjamaah mereka ini di masjid sampai dengan isya. Selesai sholat isya kan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, pulanglah mereka ini bersama-sama lewat jalan utama tadi tuh, Ci, atau jalan setapak yang tadi aku ceritain tuh. Malam itu cuaca nggak bagus, Ci. Terlihat kilatan cahaya di langit itu secara terus-menerus dan sesekali juga terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tapi walaupun begitu, mereka ini tetap menikmati perjalanan pulang dari masjid ini dengan canda tawa mereka, Ci. Biasalah ya namanya anak-anak kalau udah kumpul pasti bercanda ketawa gitu aja sepanjang jalan ya kan. Tapi seketika kesenangan dan canda tawa mereka itu pecah, Ci. Karena apa? Karena pada saat mereka berjalan sambil tertawa bercanda itu, si Deti ini tiba-tiba mengucap, "Astagfirullahaladzim, ada setan nyawang di atas rumahnya Eros." Sontak teman-temannya yang mendengar hal itu pun ketakutan dan mereka pun semuanya langsung berteriaklah mereka semua berlarian pontang-panting sampai ke rumah masing-masing. Dan sialnya si Pinkan, temannya si Deti ini tadi, Ci, sempat mau menangis dia. Karena apa? Karena dia harus melewati jalan yang sedikit sepi dan juga gelap pada malam itu sendirian. Rumahnya ada di ujung sana sendirian. Yang lain udah sampai, udah masuk rumah masing-masing. Si Pinkan ini sendiri yang harus masih melewati rintangan tersebut. Tapi biar bagaimanapun, alhamdulillah semua sudah sampai ke rumahnya masing-masing ya, termasuk si Pinkan ini dengan selamat pada malam itu, Ci. Walaupun awalnya sempat tegang macam lomba lari ya kan, dan gak ada yang mau ketinggalan di belakang sedikit pun, nasib baiknya gak ada yang terjatuh pada saat mereka itu lari-larian, Ci. Nah, dan kalau kalian bertanya kenapa si Deti ini bisa melihat hantu yang ngawang di atas rumah itu tadi, padahal kan malam dan juga gelap. Jadi, pada saat jalan balik, teman yang lainnya ini asik bercanda dan juga bercerita. Nah, sedangkan si Deti ini hanya sempat tersenyum mendengar ocehan dan tingkah kawannya. Sampailah saat Deti ini mendongakkan pandangannya ke arah langit yang tepat berada di atas rumah almarhumnya Ros tadi, Ci. Saat mendongak itulah tiba-tiba pancaran kilat dari langit memperlihatkan ke Deti sebuah siluet seorang perempuan yang mengawang kurang lebih 1 meter dari atas rumah almarhum Nyek Ros tadi, Ci. Sosok tersebut terlihat seperti seorang wanita karena terlihat dari rambutnya yang panjang serta menunduk. Jelasnya lagi si Deti ini melihat siluet tersebut ya gara-gara pancaran kilat dari langit tadi tuh, Ci. Nah, gara-gara itulah mereka jadi lari-lari terbirit-birit. Siluet aja pun udah takut. Tapi nampak itu aja udah neter kaki awak, Ci. Nah, itu tadi ceritanya si Deti bersama teman-teman setelah pulang dari sholat berjamaah di masjid ya, Ci. Cerita belum habis, Ci, masih ada. Beberapa bulan setelah itu, Ci, ada sebuah kejadian yang membuat Deti ini trauma sampai sekarang dan bahkan berharap agar tidak pernah lagi mendengar suara itu. Jadi, Ci, si Deti ini pada saat itu masih duduk di bangku SMP. Kebetulan teman dekat satu sekolahnya dari SD sekaligus satu kelasnya di SMP ini juga ikut tinggal di rumahnya Deti.
Jadi di dalam rumah itu ada nenek, kakek, Deti, dan juga teman dekatnya si Deti tadi tuh, Ci. Kita sebut saja namanya Eni. Awalnya si Eni ini ngekos, Ci. Tapi karena Deti ini tiba-tiba meminta si Eni untuk tinggal sama dia, ya udahlah yuk tinggal sama aku aja. Di rumah tuh cuma ada aku, nenek, kakek. Biar aku ada temannya loh. Yuklah pindah aja ya ikut sama aku. Karena permintaan Deti itulah akhirnya Eni pun menyetujui untuk ikut pindah dan tinggal bersama Deti, nenek, juga kakek. By the way, nenek kakek juga silahkan Eni untuk tinggal bersama mereka, Ci. Jadi berdualah si Eni dan juga Deti ini setiap harinya, ya kan? Pasti menyenangkan lah, Ci, rasanya. Apalagi sama kawan dekat. Ribut itu udah biasa. Namanya kawan kan, kalau nggak ribut itu nggak paten. FYI, Ci, di belakang rumah nenek itu ada sebuah lahan hutan lebat yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Dan belum lama sebelum kepindahannya si Eni ke rumah nenek kakek, nah hutan itu sempat digarap terlebih dahulu, Ci, dan dibangunlah sebuah gedung sekolah yang terdapat 3 ruang kelas dan 2 buah WC di bagian belakang gedungnya, Ci. Awalnya gedung tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, Ci. Tapi belum juga 1 tahun setelah itu bangunan tersebut pun menjadi kosong karena ditinggalkan satu persatu oleh muridnya. Akan tetapi baru saja beberapa bulan digunakan, sekolah tersebut pun menjadi kosong karena ditinggalkan satu persatu oleh murid dan juga gurunya. Udahlah baru buka ya kan, yang daftar baru sedikit, ditinggal berhenti juga sama muridnya. Kosonglah gedung tersebut. Nah, karena gedung tersebut ditinggalkan serta tidak dirawat, gedung itu pun terlihat kotor dan juga rusak, Ci. Nah, ini adalah foto asli dari gedung bekas sekolah itu, Ci, ya. Oke, kita lanjut ceritanya si Deti tadi yang trauma gara-gara sesuatu tadi, Ci. Jadi, walaupun gedung sekolah yang ada tepat di belakang rumah neneknya tersebut itu kosong, hal itu justru tidak membuat si Deti dan juga si Eni ini gentar untuk duduk nongkrong malam-malam di teras gedung sekolah kosong tersebut, Ci. Nongkrong malam-malam duduk di teras gedung sekolah kosong. Dan memang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka, Ci. Mau siang maupun malam, kalau mereka lagi pingin nongkrong ya udah datang aja mereka langsung duduk di teras sekolah yang kosong itu tadi, Ci. Sambil memainkan gadget masing-masing, kadang sambil memutar musik, kadang sambil teleponan, kadang sambil online, kadang juga sambil bakar-bakaran di gedung sekolah kosong tersebut, Ci. Pokoknya pada saat itu nggak ada rasa takutnya si Deti dan Eni ini biasa-biasa aja karena memang sepositif itu loh pikirannya mereka ini, Ci. Nah, sampailah suatu malam selepas sholat maghrib, hari sudah gelap tapi Deti dan Eni ini pingin cari angin. Bosan juga di rumah baik kan. Nah, akhirnya pergilah mereka ini ke tempat mereka biasanya nongkrong, yaitu gedung sekolah kosong yang tepat berada di belakang rumah nenek tadi, Ci. Keluarlah dari rumah si Deti dan Eni ini ya kan berjalan ke arah belakang rumah. Dan sesampainya mereka di depan gedung sekolah kosong tersebut seperti biasa, Ci, Eni dan juga Deti pun langsung duduk di teras sambil memainkan handphone mereka masing-masing. Sesekali Deti dan Eni juga sempat ngobrol, Ci, tapi akhirnya mereka tetap disibukkan dengan aktivitas gadget mereka masing-masing. Deti dan Eni duduknya agak berjarak, Ci, ya mungkin ada setengah meter lah jarak mereka duduk malam itu di teras sekolah kosong tersebut. Awalnya semua baik-baik saja, Ci. Eni ini masih sibuk main HP, Deti pun juga sama. Sampai tiba-tiba fokus Deti ini terkecoh karena suara tangisan perempuan dari arah belakangnya. Lebih tepatnya suara tersebut terdengar dari dalam kelas kosong yang ada di belakang Deti itu, Ci. Mendengar suara tangisan tersebut, Deti pun langsung mengangkat kepalanya dan tepat pada saat Deti akan mendengarkan suara tersebut, suara itu pun menghilang, Ci. Secara tiba-tiba setelah mendengar suara tersebut pun Deti ini langsung melihat ke arah Eni, Ci. Dan Eni ini pun terlihat kayak biasa-biasa aja gitu loh, Ci. Ini masih sibuk dengan layar HP-nya. Deti pun lanjut memainkan handphonenya sambil sedikit agak menunduk, Ci. Nah, main lagi dia handphone kan, scroll-scroll sosmednya dia. Dan sama halnya seperti kejadian yang pertama saat Deti akan memfokuskan pendengarannya terhadap suara tangisan tersebut, suara itu lagi-lagi menghilang, Ci. Dan lagi-lagi untuk kedua kalinya pula Deti ini mendongakkan pandangannya atau melemparkan pandangannya kembali ke arah si Eni. Dan lagi-lagi si Eni ini ternyata nampak biasa-biasa aja lagi, Ci. Kayak nampak nggak ada apa-apa lah dia. Biasa aja dia masih sibuk dengan handphonenya. Nah, Deti ini pun kembali ngebatin.
Apa iya si Eni ini nggak dengar yang aku dengar? Eni ini kayaknya nggak dengar lah. Itu dia pun nampak biasa-biasa aja. Aku mau cerita, tapi nanti dia takut. Ya udahlah. Udahlah, halusinasi aku aja itu, halusinasi aku aja. Tenang. Udah. Akhirnya setelah tenang, Deti pun kembali memainkan handphonenya, Ci. Ya karena dia nampak ini biasa-biasa aja, ya mungkin Deti merasa dia yang berhalusinasi ya kan, dia yang salah dengar. Ya udah, kembali dengan layar handphonenya. Dan tepat saat Deti akan kembali menundukkan pandangannya ke layar handphone, Ci, disitulah tiba-tiba suara tangisan tadi itu muncul kembali dengan sangat jelas dari arah belakangnya si Deti. Suara tersebut nampak jelas dan juga semakin keras daripada yang pertama dan yang kedua tadi itu, Ci. Di situ tanpa pikir panjang dan dengan tubuh yang bergetar, Deti ini pun langsung mengambil langkah 1000. Lari terbirit-birit Deti ini sambil berteriak, "Wah!" Dan ditinggalkannya lah si Eni ini tadi, Ci. Nah, dan si Eni yang melihat Deti ini tiba-tiba lari menjerit itu pun ya sontak ikut shock lah dia, Ci. Eni nggak tahu apa-apa ya kan, tapi melihat Deti lari meninggalkan dia sendirian, ikut lari juga lah si Eni. Saking chaosnya malam itu, sendal yang Eni pakai pada saat berlari menyusul Deti itu terlepas, Ci, dari kakinya si Eni ini. Twing, mental. Entah kemana, pokoknya lepaslah, tinggal di lapangan sekolah tersebut. Ya karena shock, gak ada waktu lagi buat Eni ngambil sendal tersebut. Eni pun memilih untuk terus berlari sambil menyusul Deti yang sudah sampai ke rumah duluan, Ci. Woi, tunggu! Sendal aku, tunggu! Deti, tunggu! Gitu kata si Eni, Ci. Tapi gak digubris, Deti udah sampai ke rumah duluan. Dengan napas yang ngos-ngosan dan dengan tubuh yang masih bergetar, Deti ini pun akhirnya duduk sembari menenangkan diri, Ci. Selang beberapa detik kemudian, si Eni ini pun datang dengan hal yang sama, ngos-ngosan, tapi si Eni ini sambil berkata, "Hei, kau nih lari ninggalin aku kayak gitu kenapa? Bikin panik aja, tau nggak kau? Sendal aku nih ketinggalan di lapangan sekolah tuh, gara-gara ngejar kau nih lari ngebut tau dah. Kenapa kau nih? Duduklah si Eni tuh, Ci, akhirnya. Mendengar perkataan Eni serta melihat Eni yang masih dalam keadaan syok tersebut, sontak Deti ini pun langsung tertawa ngakak sejadi-jadinya, Ci. Tapi dengan tubuh yang masih bergetar tentunya. Setelah puas tertawa, Deti pun langsung bertanya ke Eni, Ci. "Kau tadi tidak dengar ke?" Dengar apa? Mendengar jawaban Eni, Deti pun melanjutkan perkataannya. "Tuh kan benar, kau tidak dengar, berarti aku dewek yang dengar. Kau tahu dah Eni, tadi tuh bla 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 bla. Kalau suara tangisan tadi cuma 1 kali munculnya mungkin benar aku yang halu. Tapi ini sampai 3 kali dan suaranya jelas sekali. Suaranya juga terdengar lirih macam sedih kali. Makanya sampai sekarang Deti ini paling takut kalau dengar suara Kunti menangis, Cik. Serem kali kedengarannya, kata Deti. Mending mendengar suara ketawanya, kata Deti, daripada suara dia menangis. Karena, Ci, sebelumnya Deti dan nenek kakek ini bahkan tetangga kiri kanan mereka juga mendengar suara tertawa saat tengah malam. Dan setelah suara tertawa tersebut disusul dengan suara tangisan bayi. Karena pada saat itu di desa setempat tidak ada yang mempunyai anak bayi, Ci. Bahkan tetangga kiri kanan itu nggak ada lah anak bayi. Siapa yang punya anak kecil? Nggak ada. Dan yang mendengar suara itu pun bukan cuma Deti, nenek kakek. Ya, tetangga kiri kanan pun juga mendengar. Pada saat pagi menjelang, semua warga pun bercerita tentang fenomena suara yang lumayan menggegerkan pada saat itu, Ci. Dan semenjak kejadian itu, Ci, Deti dan juga Eni nggak lagi-lagi duduk nongkrong malam-malam di gedung sekolah kosong itu. Kapok mereka, Ci. Tobat, pokoknya tobat betulan. Sedangkan nasib sendal Eni yang ketinggalan tadi diambil pada keesokan paginya. Eni ada aja ya, itu kenangan kau Eni. Singkat cerita, karena seringnya Deti ini melihat makhluk yang harusnya tidak dilihat, Ci. Nenek pun memberikan minuman yang memang sudah didoakan.
Perlahan Deti pun gak pernah lagi melihat penampakan yang aneh-aneh. Bahkan suara-suaranya pun gak ada lagi sampai Deti lulus sekolah SMK, semua aman terkendali. Dan selepas dari cerita ini, mau percaya atau tidak itu urusan kalian, Ci. Terpulang kata orang Malaysia. Tapi Deti mengatakan bahwa awalnya dia juga begitu, Ci. Dia ini begitu angkuh dan tidak percaya dengan adanya setan. Sampai pada saat dia melihat orang yang berjalan di atas laut, sundel bolong, sakit karena ketempelan dan diganggu, dan lain-lainnya. Barulah dia percaya kalau mereka atau makhluk halus, setan ada, Ci, ada. Dan buat kalian yang belum pernah nampak setan, bersyukurlah, Ci, karena hidup kalian terselamatkan. Jangan menantang ya, jangan. Nanti ditampakkan chaos kau. Oke, Ci, sampai di sini dulu cerita kita pada malam hari ini. Buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Buat kamu yang punya cerita horor mistis tersendiri, yuk kirim cerita kamu melalui alamat Gmail kami yang ada di bawah ini atau DM Facebookku Ambar Jabar. See you next video, Ci. Dadah, bye-bye.